pantun. Kalau buat kalian apa yang paling diinget ya? Atau ini ada itu yang paling gong sih yang tadi sih. Yang mana nih? Yang pantun-pantunan itu. Itu gong ternyata pantunnya bukan baru minggu lalu ya, Bu. Dari tahun-tahun lalu. Tapi mungkin banyak orang juga yang sering pakai nama itu. Netizen tuh ahli sejarah ya. Tapi makanya kan BIN ya, Badan Intelijen Netizen. Badan Ada Intelijen sampai orang sekarang bikin hashtagnya BIN, Badan Intelijen Netizen. Karena netizen itu memang maha tahu segalanya. Dia kan bisa jadi sampai mereka scroll bisa saling di cocokologi itu. Ini kok bisa sama, kok view-nya sama. Ini kita nggak ngomong siapa-siapa ya. Oh ini bisa, aku nggak nyebut apa-apa. Iya, kamu. Oh ini bisa ada, kok bisa sama gitu. Jadi nggak bisa liburan kemana aja tuh. Jangan sampai ya boleh-boleh aja asal liburannya sama siapa. Nah, kan bukan liburan kemana, tapi liburannya sama siapa. Sama keluarga. Kan tuh kan bisa saling bantu buat fotoin. Kalau fenomena yang barusan itu, kalau yang kena ke aku pribadi, itu yang fenomenanya kapingkan. Fast track. Ya, aku bisa nyebutin namanya karena aku beberapa kali tuh malah akhirnya jadi ngebelain dia. Karena kan aku live juga kan jualan kue. Itu tuh semua orang tuh nyindirin di situ karena aku bilang gini, itu haknya dia, itu adalah cara promosinya dia. Gue bilang lo nggak suka tinggalin gitu kan. Lo nggak boleh. Ini kan kita ngasih masukan. Donat dia nggak enak gini-gini. Terus lu ngasih masukan kalau orang yang nggak mau terima gimana? Itu kenapa lu beli ya nggak? Iya, sekarang gini kita ngasih sesuatu Tendi, ini kacamata buat Tendi. Kalau Tendinya nggak butuh, kan dia berhak nggak ngambil. Betul. Iya sama seperti itu. Kalau dia dikasih masukan, menurut dia itu nggak butuh ya udah. Jadi setiap aku live jualan kue apa, di komedinya itu lagi lagi. Okay. Nih kalau aku bukan aku tepuk sakinah. Ini tepuk sakinah, kenapa? Karena ini ternyata masih berlanjut dan ini luar biasa nih tim marketingnya KUA ya. Karena sekarang ini mereka bikin lagi selain tadi tepuk sakinah, jadi dia suka bikin kayak poster-poster gitu ya, pesan penghulu, jika sudah saling cinta segera bawa ke KUA gitu. Ada lagi coba Day One ngelaris KUA Pati di CFD gitu ya. Jadi sekarang dipermudah kalau mau menikah gitu ya. Ada lagi yang takut pada lupa, Besti tahun ini kamu sibuk banget sampai lupa nikah katanya gitu ya. Waktu remaja sudah pensiun. Ada tuh tahun-tahunnya. Ada lagi kok ini ya. Nah, tapi kita mau tanya Pak Ustadz gini, Pak Ustadz ini dengan berita banyak selebriti yang bercerai, akhirnya Gen Z lah ini ya, banyak yang akhirnya takut untuk menikah karena takut cerai gitu. Sebenarnya kalau kita pahami kan bercerai itu bagian dari takdir hidup seseorang ya. Jadi ada orang yang setiap orang tuh punya jodohnya. Dan ketika dia menjalani perceraian juga takdir kehidupan dia sebenarnya. Itu takdir bukan pilihan Pak Ustadz? Takdirnya dia. Jadi walaupun kadang ada orang yang pengen mempertahankan rumah tangganya ternyata ujung-ujung bercerai juga. Kalau seandainya dia bisa memilih itu kan benar-benar dia nggak akan bisa mendahului takdir. Tetapi yang bisa merubah takdir itu satu-satunya adalah doa. Dengan doa itu takdir buruk itu bisa dirubah dengan doa. Makanya penting kalau kita yang beribadah lah dalam agama apapun gitu. Penting jangan hanya doakan diri kita rezeki luas, tapi kan pasangan kita harus didoain juga. Rumah tangga kita, anak keturunan kita gitu. Kita saling mendoakan ya. Kita memasuki tahun 2026 ini tentunya diawali terus dengan doa, disertai terus dengan doa begitu ya. Karena tadi kata Pak Ustadz bahwa hidup ini cobaannya bukan cuma pada saat kita susah, pada saat kita senang, di balik situ pun juga ada tantangan-tantangan yang harus dilalui. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa merasa kita bisa melakukan apa saja, tetapi di balik itu kan ya bisa terjadi macam-macam juga. Itu satu, dan dua bahwa ya tadi semuanya harus dengan doa ya. Yang bisa merubah takdir itu adalah doa. Jadi jangan pernah lupa sepanjang tahun 2026 ini, apapun kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Minta dilapangkan semuanya, hati yang tenang gitu, karena ya godaan di luar sana, grup WhatsApp itu ada, itu kita nggak bisa bubarin ya, dan kita nggak bisa bubarin itu ya. Kita nggak bisa hindarin ya, kita nggak bisa hindarin kelakuan orang, itu nggak bisa. Tapi kita bisa menjaga diri kita masing-masing dengan kekuatan doa. Dan aku mau coba untuk bisa bicara lebih lembut. Oh ya, lebih lembut. Pak Ustadz terima kasih, Bapak terima kasih, Leni terima kasih. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita menjalani tahun 2026 lebih baik lagi, kebiasaan-kebiasaan lebih baik lagi.
menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk menjadi yang lebih bermanfaat, menjadikan kita versi terbaik diri kita sendiri. Amin ya Allah. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret. Nah.